Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720050071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tak lupa yang saya hormati Ibu Nadia Rista MPD, dan di sini saya akan mengambil tema tentang membangun usaha percetakan digital printing. Sesuai dengan tugas yang diberikan, saya akan mewawancarai salah satu owner usaha percetakan digital printing, yaitu Bapak Hafiz Iskandar. Mari kita simak wawancara saya dengan owner digital printing Pisgrap Insan Barokah, Bapak Hafiz Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah saya berkesempatan hari ini bertemu dengan Pak Hafiz Iskandar, yang mana beliau sebagai owner dari CV Pisgrap Insan Barokah. Beliau bergerak di bidang percetakan digital printing yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti 2, kilometer 4, RT 1, RW 06, Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Di sini saya akan mewawancarai beliau dari berdirinya perusahaan beliau CV Pisgrap Insan Barokah sampai berdiri saat ini. Alhamdulillah, beliau menyempatkan waktu bersama saya untuk mewawancarai gimana sih yang kita ambil ilmunya, kiat-kiat untuk wirausaha di bidang apapun. Insya Allah kita akan belajar dari beliau tentunya. Nah, kita langsung ke beliau. Udah hadir di tengah kita, Pak Hafiz. Selamat siang, Pak Hafiz. Selamat siang. Ya, saya ucapkan terima kasih banget kepada Pak Hafiz Iskandar yang mana telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak menjadi penyemangat dalam dunia wirausaha, dalam dunia online saat ini. Ada beberapa pertanyaan Pak tentunya yang saya bisa tanyakan ke Bapak nih, insya Allah membawa ilmu buat kita-kita. Yang pertama ini Pak tentang usaha CV Pisgrap Insan Barokah Pak. Ya. Jelaskan mengapa sih Pak sejarah latar belakangnya percetakan Pisgrap digital printing ini berdiri Pak? Didirikannya ya, Pisgrap Insan Barokah ini kita mulai di tahun 2012. 2012. Awalnya kita adalah toko fotokopi dan ATK. Awalnya itu Pak ya? Awal pertama kali. Awal pertama. Ya, kita sewa tempat di pinggir jalan. Kemudian dengan ya mimpi besar kita, ya alhamdulillah sekarang sudah jadi CV. Alhamdulillah. Terus Pak, misi dan misi apa sih Pak yang Bapak terapkan perusahaan cetakan Pisgrap Insan Barokah ini Pak? Visi misinya kita punya mimpi, visi ke depan ingin menjadi percetakan yang terbesar minimal se-Kota Bekasi. Amin. Ya. Dan ya dengan cara ya perbaikan ya, dari mulai nanti manajemennya dan juga skill daripada teman-teman yang ada di dalam. Jadi misi-misi itu ya Pak ya? Ya. Terus di bidang bisnis perusahaan apa Pak? Bisnis percetakan aja apa ada yang lain Pak? Ya, kita ini di sini lengkap ya. Ada dari mulai digital printing, ada juga percetakan offset dan juga copy center ya, ada fotokopi, ATK, jilid dan lain sebagainya. Begitu. Nah, terus Pak, namanya perusahaan digital printing percetakan itu kan otomatis ada customer nih Pak nih. Iya, betul. Siapa aja sih Pak pelanggan Bapak di perusahaan Pisgrap Insan Barokah ini Pak? Ya. Karena kita ini retail ya, jadi pada umumnya ya masyarakat umum, karena kita menerima order undangan, yasin, ya brosur dan sebagainya. Adapun kalau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita, ya salah satunya adalah GE Supermarket, terus kemudian juga ada PT Simindo, Farsindo ya di kimia,
ya, dan juga ada Pratiwi, ya, itu perusahaan-perusahaan yang rutin ya Pak ya, sama kita. Iya sama, alhamdulillah banyak juga yang boleh katakan langganan ke kita ya Pak ya, Iya. ke Pisgrad Insan Barokah ini. Terus Pak, yang namanya usaha itu kan nggak lepas dari masalah nih Pak nih. Iya betul. Masalah-masalah kritis apa aja sih Pak yang dihadapi perusahaan Pisgrad Insan Barokah ini Pak, yang benar-benar saat ini nih Pak? Masalah-masalahnya. Ya. Sekarang ini kita lihat dari 2 tahun terakhir ini memang sangat berat ya bagi pelaku usaha, khususnya di pandemi ini, karena kita dibayang-bayangi oleh ketidakpastian. Betul. Ya, harga-harga naik, ya kan, harga kertas naik, ya kan, kadang dalam 3 bulan tuh bisa 2 sampai 3 kali naik, ya kan, harga bahan bakunya naik, ya ini membuat kita ya kesulitan ya untuk nanti menjual lagi. Adapun persaingan usaha juga sangat luar biasa. Betul. Gitu kan. Semakin ketat ya Pak ya. Ya, mungkin ketidakstabilan harga ya di bahan pokoknya kita. Betul. Nih, ya bahan baku kita, dari mulai harga banner, ya kan, itu naik ya. Kertas, tinta, dan spare part juga lumayan. berpengaruh banget ya Pak ya. Sangat berpengaruh. Nah terus Pak, kalau di Pisgrad Insan Barokah ini kan ada karyawannya Pak ya? Ya betul. Yang saat ini itu Pak, berapa karyawan yang dimiliki oleh Pisgrad Insan Barokah? Jumlahnya kisaran 26 orang. 26 orang. 26 sampai 28 sampai. Sekitar 26 orang. Iya, 26. Yang tadi Pak, bersangkutan dengan pertanyaan tadi Pak, intinya faktor-faktor apa Pak yang kritis banget ya Pak, mempengaruhi keberhasilan perusahaan? Faktor apa yang kira-kira menjadi, wah ya ini berat nih, yang penting banget masalahnya Pak, yang paling kritis? Harga apa gimana Pak? Ya, karena kita berada di kampung lah ya, di kampung nih ya, sehingga kita memang harga jual kita harus bisa sebutannya. Jadi harga jualnya harus menyesuaikan harga sekitar sini juga, gitu kan. Sehingga kita memang kesulitan kadang untuk menentukan harga, karena satu sisi ya customer pengennya kan harganya murah, tapi pengennya kualitasnya bagus, gitu kan. Sedangkan kita untuk kualitas bagus ya pastinya harus dengan ya harganya yang relatif. Gitu. Betul. Jadi kita juga harus ngimbangin ya Pak ya. Iya. Terutama juga pelayanan, gimana caranya pelanggan itu nggak lari dari kita ya Pak. Betul. Terus ini Pak, apakah perusahaan memiliki hubungan kerjasama yang dengan pihak lain atau rekanan pemasok Pak? Pemasok nih Pak. Ada nggak sih Pak pemasok bahan dari Bapak langganan? Ada. Ya, kita jadi ada beberapa vendor kita ya dari bahan baku yang mereka support kita. Itu rutin Pak? Rutin itu. Masuk. Terus nah ini Pak yang mengenai persaingan Pak. Ya, okay. Persaingan dalam bisnis industri percetakan. Apa pengaruhnya Pak bagi perusahaan Pisgrad Insan Barokah? Persaingan nih Pak nih. Persaingan usaha. Persaingan usaha. Tapi dengan bidang yang sama di percetakan. Iya. Kalau untuk persaingan usaha ya memang di setiap usaha pasti ada. Betul. Ya kan? Nggak berjalan mulus lah. Iya, pasti ada. Tinggal kita menentukan strateginya aja. Betul. Ya, strateginya aja. Bagaimana kita bisa dikenal dengan baik dari mulai servis kita nih, pelayanan. Kalau pelayanan kita baik, ya ada hal-hal yang misalnya kurang dari customer, terus kita bisa handle dengan baik, insya Allah akan berkelanjutan. Akan berkelanjutan seperti itu. Ya, sehingga untuk kita bisa eksis terus, ya dengan ya banyaknya persaingan kita harus kuat nih ya di pelayanan kita, terus kemudian juga ya harganya juga gitu. Harga sama pokoknya servis kita nih ya. Kalau servisnya bagus, harganya juga masuk, ya insya Allah kita bisa bersaing ya di antara banyaknya persaingan sekarang. Harapan itu seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah terus ini tadi Pak pertanyaan yang terakhir, harapan apa saja Pak agar perusahaan Pisgrad Insan Barokah ini atau percetakan digital printing ini tetap eksis ke depannya Pak? Iya. Apa harapannya Pak? Ya, saya pernah baca tuh ya dalam
satu artikel bahwa kebanyakan orang yang usaha itu ya 20% 20% ya akan gagal di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Biasanya. Pas mulai usaha nih Pak ya. Kalau mulai nih kita Baru mulai. mulai usaha 2 tahun ini biasanya dia bakalan 20%-nya itu bakalan gugur. Terus di 5 tahun pertama 50% yang usaha itu tutup usahanya. Dan kemudian ya di 12 tahun ya 12 tahun itu baru tinggal 20% usaha yang sampai Betul. umur 12 tahun. Berarti 2 tahun Pak, Ya. 5 tahun, Ya. yang ketiga 12 tahun. Itu Ya, ibaratnya sekali. godaan itu Pak ya. Iya, Hmm. banyak usaha yang dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup. Betul. Sehingga usaha yang eksis sampai 12 tahun ke atas itu merupakan usaha yang sudah apa namanya cash flow-nya bisa Mapan nih Pak ya. sudah bagus. Bagus. Ya, sudah bagus walaupun memang tingkat besar kecilnya masih memang relatif ya kan. Tapi ini sudah punya nilai di perusahaan itu kalau sudah 12 tahun ke atas. Ya, sehingga dia punya apa akarnya sudah mulai kuat gitu. Cabang-cabangnya semua Mulai kuat. Nah, sehingga harapan saya ke depan ya, perusahaan Bisgrap ini ya bisa ya eksis terus ya sampai berkembang sampai lama dan jangan sampai seperti perusahaan-perusahaan yang ya 2 tahun 5 tahun udah gitu, berkuburan. ya. Betul. Ya, makanya kita harus benar-benar terus ya memperbaiki kinerja kita. Terus continuous improvement, terus perbaikan terus. Ya walaupun kita ya tidak sempurna mungkin ya, Betul. tapi tetap kita harus ada upaya itu ya supaya kita terus semangat memperbaiki yang kurang baik, yang sudah bagus kita tingkatkan lagi. Gitu. Itulah harapan kita biar bisa eksis terus ya sampai berkembang, cabangnya banyak dan juga punya banyak manfaat di Republik ini, banyak orang-orang yang bekerja dan sebagainya. Artinya usaha Bapak ini insya Allah sangat mendukung banget buat mohon maaf ya yang swasta maupun negeri ya Pak ya, Yeah. sekolah. Jadi harapan saya juga Pak secara pribadi nih CP Bisgrap Insan Barokah ini harapan saya menjadi 2 angka Pak PT. Oh iya. Amin ya Pak ya. Amin. Pak, mungkin demikian wawancara dari saya. Siap. Saya ucapkan terima kasih banget sama Bapak Hafiz Iskandar yang telah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai, dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh Pak Hafiz menjadi penyemangat dalam dunia wirausaha dan bisnis. Apalagi nih dunia online juga ya saat ini. Yeah. Bisnis Bapak sebagai ekonomi publik yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan pribadi atau bisnis. Harapan semoga CP Bisgrap Insan Barokah menjadi lebih maju dan sukses, dan tentunya barokah untuk karyawan dan customernya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hafiz. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.